أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan percantikkanlah kami dengan sihat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari. Dah masuk ke bab yang terakhir. Bab yang terakhir untuk jilid yang pertama ini, bab tentang doa. Bab tentang doa. Kalau minggu yang kemarin kita dah bahaskan tentang sifat malu. Sifat malu. Malu apa tidak? Malu apa tidak? Malu. Malu yang macam mana yang Allah suka? Malu ketika mana melakukan dosa. Dan malu tidak berani untuk melakukan dosa sebab Allah Maha melihat perbuatan yang kita lakukan. Itu malu yang benar. Yakni malu untuk melakukan maksiat kerana diperhatikan oleh Allah. Malu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bab doa. Bab tentang doa. Baik, yang terakhir ini Imam Bukhari mengumpulkan banyak doa-doa yang mastur dari Nabi SAW untuk diamalkan. Baik, kita akan lihat satu persatu. Langsung kita lompat ke bab ke-272. Yang ada kitab bab 272, bab doa pagi. Bab doa pagi. Daripada Umar menyampaikan kepada kami dari ayahnya dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada pagi hari Nabi SAW biasa membaca doa ini. Rasa semua tahu doanya. Apa zikir pagi yang Nabi baca? Kalimat depan yang saya berikan, asbahal mulku lillah. Terus baik, banyak versinya yang di dalam kitab ini disebutkan asbahana wa asbahal hamdu kulluhu lillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Nah, ini yang pendek. Pendek. Yakni Nabi biasa berdoa, kita memasuki pagi hari dan segala puji bagi Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan kepadanya seluruh makhluk, wa ilaihin nusyur, kepada seluruh makhluk kita kembali setelah dibangkitkan. Nah, ini doa yang Nabi baca di pagi hari. Boleh kita baca yang dalam surat zikir pagi yang lain-lain, semua pun sama. Yang versi panjang yang anda sebutkan itu versi yang panjang, ini yang pendek. Terus ketika petang ketika sore hari, baginda SAW membaca doa. Apa doa petang? Zikir petang. Okey, betul. Amsayna wa amsa. Kalau sini mulku lillah walhamdu kulluhu lillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihin
masir. Masir. Dan segala puji kita masuki waktu petang dan seluruh kerajaan dan pujian milik Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan kepadanya seluruh makhluk kembali setelah dibangkitkan. Baik, ini antara lafaz yang Nabi bacakan zikir pagi dan petang. Maka anda boleh baca zikir pagi dan petang, yang mana itu pun merupakan sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan 273, bab doa untuk orang lain. Bab tentang doa untuk orang lain. Daripada Abu Hurairah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Nah, Nabi sebutkan begini, orang mulia, terus putra orang mulia. Nabi sebut sampai putra orang mulia ini 3 kali. Yakni siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Pengasih, tabaraka wa taala. Baik. Nah, ini Nabi memuji seorang nabi, yakni Nabi Yusuf, merupakan putra Nabi Yakub. Yakub ada 12 orang anak. Salah satu anaknya yakni Nabi Yusuf. Anak Nabi Yakub, bapa Nabi Yakub adalah Ishak. Nah, Ishak kita tahu anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Ya, makanya Nabi memuji beliau. Kenapa dipuji? Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW, andai aku berada di penjara seperti Yusuf, kemudian datang kepada aku seseorang yang mengajak, nescaya aku akan penuhi ajakannya. Tapi ketika Yusuf didatangi utusan raja, ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana hal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Surah Yusuf ayat yang ke-50. Nabi membawa kepada kita tentang kisah, tentang peristiwa sebelum Nabi Yusuf di penjara. Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Siapa yang tahu? Fitnah oleh siapa? Nah, isteri Al-Aziz, seorang pemimpin yang situ, isteri kepadanya seorang gubernur mungkin. Kan Allahu alam, Allah tidak menceritakan secara detail, tapi isteri kepada Al-Aziz. Al-Aziz maksudnya seorang pemimpin. Pemimpin, gubernur mungkin, seorang pemimpin di negeri itu, yang mana istrinya telah menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menolak ajakan isteri tersebut, kan, perempuan tersebut, tapi akhirnya perempuan itu menuduh Nabi Yusuf. Kemudian sampai Nabi Yusuf itu di penjara. Sampai Nabi Yusuf di dalam itu boleh mentakwil mimpi terus. Nah, setelah raja itu tahu bahawa Nabi Yusuf boleh mentakwil mimpi, maka Nabi Yusuf dipanggil. Ketika dipanggil untuk keluar daripada penjara, di sini Nabi SAW mengatakan, Nabi Yusuf tidak langsung pergi keluar, melainkan Nabi Yusuf minta pengadilan. Nabi Yusuf kata apa? Tanyakan kepada raja bagaimana hal tentang wanita-wanita yang melukai tangannya. Maka raja pun menyelidiki perbuatan tersebut. Ternyata yang Nabi Yusuf ini termasuk dalam fitnah, telah difitnah. Maka Nabi Yusuf pun dikeluarkan daripada penjara dan diangkat sebagai seorang bendahara, yakni pemimpin dalam kerajaan Mesir waktu itu. Baik, itu kisahnya. Nabi SAW menyampaikan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi lanjutkan, dan semoga rahmat Allah dilimpahkan ke atas Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam, jika ia berlindung kepada keluarga yang kuat, yang di mana ia berkata kepada kaumnya. Nah, maka kaumnya apa katanya? Nabi bawakan surah Hud. Surah Hud ayat yang ke-80. Surah apa? Surah Hud ayat yang ke-80. Apa kata ada ayat tersebut? Surah Hud ayat yang ke-80, surah ke-11 ayat yang ke-80. Qala law anna libikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kan? Seandainya, kata Nabi Lut, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Ini tentang peristiwa apa?
ketika mana rumah Nabi Lut didatangi oleh malaikat dalam bentuk manusia yang sempurna, sampai-sampai masyarakat yang tinggal di mana tadi, kota Sodom, yang mengamalkan homoseksual, kan, gay, mereka ingin mendapatkan siapa tadi, tetamu yang datang ke rumah Nabi Lut. Maka Nabi Lut berdialog dengan kaumnya, katakan, seandainya aku ada keluarga yang kuat, maksudnya ada yang dapat melindungi, maksudnya backup, dibantu, didukung. Kita tahu dalam keluarga Nabi Lut, anaknya sahaja yang membantu. Yang mengkhianati Nabi Lut, isteri, baginda. Termasuk Nabi Nuh yang mengkhianati Nabi isteri dan juga anak. Makanya kata Nabi SAW, setelah Nabi Lut, semua nabi-nabi yang Allah utuskan pasti ada kekuatan dari keluarga. Maksudnya ada dukungan dari keluarga, sokongan dari keluarga. Termasuk Nabi kita Rasulullah SAW dapat dukungan daripada isteri, terus pamannya, yakni Abu Talib. Maka Nabi di sini menunjukkan kepada Nabi SAW mendoakan orang lain. Nabi SAW mendoakan siapa? Nabi-nabi yang lain. Nah, di sini menunjukkan kepada kita sunnah untuk kita mendoakan orang lain. Lanjutkan 274, doa yang tulus. Doa yang tulus. Baik, syarat dimakbulkan doa adalah ketika anda berdoa dengan tulus. Apa itu tulus? Ikhlas kepada Allah. Kalau anda niatnya tidak ikhlas, kalau doanya itu bermain-main, tidak lalai dalam doa, apalagi ada kepentingan pribadi dalam doanya, maksudnya ada sesuatu, kan, maka doa itu tidak akan dikabulkan. Baik, kita lanjutkan pergi yang lebih cepat nih. 275, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ini pun adalah adab dalam berdoa. Baik, yang penting 276, mengadahkan tangan ketika berdoa. Baik. Daripada daripada Ibnu Umar dan Ibnu Zubair berdoa. Jadi ada yang melihat Ibnu Umar dan juga Ibnu Zubair berdoa dengan mengangkatkan kedua tangannya, kemudian mengusap kedua tangan ke wajah. Baik. Nah, ini adalah perbuatan Nabi SAW. Baik. Maka kita disunnahkan untuk berdoa sambil mengangkat tangan. Baik. Ini sunnah. Orang yang berdoa sambil mengangkat tangan dan orang yang berdoa tidak mengangkat tangan, doa orang yang mengangkat tangan lebih mudah diijabah oleh Allah. Ingat nih, dua berbeda. Seorang berdoa sambil angkat tangan dan seorang berdoa tidak mengangkat tangan. Maka di sini yang lebih cepat diijabah oleh Allah adalah yang mengangkat tangan, sebab termasuk daripada perbuatan adab ketika berdoa. Baik, angkat tangan yang mana versi Nabi SAW? Banyak orang angkat tangan, ada yang angkat begini, ada yang buat begini, ada yang naik ke atas. Yang mana yang benar, yang sunnah? Siapa yang tahu? Baik, dia ada banyak versinya. Nah, ini saya sebutkan versi yang sahih. Baik, yang pertama adalah versi menadahkan kedua tangan dengan begini. Yang telapak yang bawah ni, bahagian luar ni ke bawah, ke bumi. Dan telapak tangan kita ke langit. Maksudnya begini. Baik, angkatnya sebatas mana? Nabi SAW mengangkat sebatas bahu baginda SAW. Bahu, sebatas bahu. Pertengahan dada. Maksudnya di antara dada, pertengahan. Standar. Sesuaikan dengan doa yang dipohon. Makin berat doanya, makin besar yang kita nak minta kepada Allah, maka makin Nabi akan naikkan tangan. Faham tak? Contoh doa itu makin sangat-sangat besar permintaan Nabi, akan naik tangan Nabi SAW. Sekarang pertanyaannya, ditempel atau tidak ditempel? Begini boleh atau begini boleh? Yang mana?
Mana? Baik. Kalau dalam kita bicara mazhab, kalau dalam mazhab Hanafi berdoa mereka tidak ditempel. Ada ruang di antaranya doa yang begini. Ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hambali yang di Arab semuanya Mekah, Madinah, mereka tempel. Tempel. Semuanya ditempel. Maka anda lihat kalau mereka berdoa, Syekh Sudais, Syekh Misa'ari, semuanya berdoa begini, ditempel. Ya, baik, kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata boleh ditempel dan tidak ditempel. Dan kalau doa itu berbentuk doa memohon untuk menolak bala, diterbalikkan. Kata Imam Syafi'i. Nabi pernah berdoa menolak bala dengan menterbalik, talikkan tangan. Sekarang yang ini ke langit dan telapaknya ke bawah. Ini doa menolak bala. Jangan salah pula ni. Jangan salah pula. Ya Allah, berikan aku rezeki, anda buat begini. Doanya tidak boleh. Ini seolah anda menolak rezeki. Kalau doa memberi minta rezeki begini, seperti Nabi kata, seperti anda mengemis. Nah, tahu mengemis? Nabi kata jadi seperti hamba yang mengemis kepada Allah. Begini. Nah, begini. Boleh ditempel ataupun tidak ditempel. Ni caranya. Sebatas begini boleh, pundak dekat pertengahan dada boleh. Begini boleh. Boleh apa tidak? Menghadap ke wajah. Ini pun suatu bentuk pun boleh. Boleh berdoa begini. Maksudnya sekarang yang ini menghadap ke kiblat. Telapaknya menghadap ke wajah kita. Boleh. Tapi jangan terlalu dekat. Tapi yang tak ada doanya apa? Yang bapak-bapak sambil duduk begini. Malas-malasan. Ini yang paling malas ni. Bagaimana Allah nak ijabah kalau anda berdoanya begini? Karena saking panjangnya doa mungkin capek, tangannya pun dah turun begini dah. Ini tak ada. Ini tidak ada. Ataupun tangannya begini doa, tidak ada. Lebar begini, tak ada. Begini. Seperti anda meminta sesuatu kan kepada Allah. Dan Nabi SAW kalau itu doa hajat yang besar, maka Nabi akan sampai tinggi. Sampai disebutkan nampak ketiak yang putih Nabi SAW. Sebab saking tinggi permintaan kepada Allah. Ya Allah, tambahkan isteriku. Tak payahlah itu kan. Tak perlu doa begitu kan. Doa yang masuk contoh, ya Allah, contoh tak hujan ni. Tak hujan lama, tak hujan, kemarau panjang. Maka Nabi pernah berdoa sampai mengangkat tangan ke langit. Ini boleh. Nah, ini ketika hajatnya besar. Hajat permintaan kepada Allah besar begini. Nah, yang nak nambah isteri tak payah angkat begini, tak perlu. Ya, cukup berdoa. Terus ketika mimbar, ni yang sering nanya, Ustaz, ada ke tidak? Saya lihat sebagian Ustaz dia berdoa tu tak ada angkat tangan ketika di mimbar. Ada Ustaz tu dia berdoa buat begini. Ni pun suatu perbuatan Nabi SAW ketika khutbah. Baginda mengangkat telunjuk tangannya. Baginda tidak buat begini ketika khutbah solat Jumaat, baik itu solat Idul Fitri, Idul Adha. Maka khatib yang naik mimbar pastikan tidak perlu anda buat begini. Tapi makmum boleh. Khatib yang berdoa, Allahumma fil lil muslimin wa muslimat, tak perlu khatib pegang ni sambil tangannya begini, tak usah. Sama ada dia buat begini ataupun tidak mengangkat tangan, cukup dia berdoa. Faham tak? Ni adabnya ketika di mimbar. Selain daripada itu tak perlulah anda berdoa waktu duduk sini buat tangan ni, tak usah. Begini sahaja. Nah, ni nak sebut amin pun takut pula antum sekarang ya. Allah. Jangan pula terbalik pula dia. Dah lanjut, dah boleh faham tu. Maka ini adab mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi standarnya bagaimana? Begini standarnya. Boleh ditempel atau tidak ditempel. Ini standar. Di pertengahan dada. Nah, ini batasnya. Tidak jauh dari muka. Nah, ini begini Nabi SAW berdoa. Faham tu? Nah, ibu-ibu, nah boleh begini ataupun ditempel ataupun tidak. Dua-duanya boleh. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Seterusnya, apa lagi yang penting sini? Kita selesaikan dulu nih.
Langsung ke bab yang berikutnya. Baik, bab 27. Ini tadi. 612. Kan? Nabi SAW ketika mengangkat tangan, disebutkan sini. Daripada Anas, ia berkata, hujan tidak turun selama setahun. Lalu beberapa kaum muslimin datang kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Lalu berkata, ya Rasulullah, hujan telah lama tidak turun hingga tanah menjadi gersang dan harta benda menjadi hancur. Lalu baginda mengangkat kedua tangannya, kan? Dan langit tidak terlihat adanya awan. Lalu Rasulullah meninggikan kedua tangannya hingga aku dapat melihat kedua ketiak Nabi yang putih. Dan beliau berdoa agar Allah menurunkan hujan. Maka belum juga kami selesai mulai solat minta hujan. Maka hingga ada seorang pemuda yang dekat dengan masjid kesulitan untuk pulang. Hujan pun turun terus hingga Jumaat berikutnya. Ya Rasulullah, rumah-rumah menjadi roboh dan kafilah dagang pun tidak bisa melakukan perjalanan. Lalu Nabi tersenyum dan Nabi berdoa. Nah, ini kan doa saya pernah ajarkan anda dulu nih. Allahumma hawalaina wala alaina. Dan ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan turun ke atas kami. Maka hujan itu pun bergeser dari kota Madinah. Jadi pertama hujan tak turun lama. Maka sahabat datang minta Nabi doakan. Nabi pun berdoa. Bila Nabi doa biasa, awan tidak mendung, belum lagi mendung. Tapi Nabi sampai mengangkat tangan. Hajat Nabi, ya Allah turunkan hujan setinggi Nabi angkat. Maka langsung hujan pun turun. Ini belum solat lagi dah turun hujan. Tapi apa yang terjadi? Hujannya lebat, tidak berhenti. Minta hujan hari Jumat, sampai Jumat ke depan hujan tidak berhenti. Maka rumah-rumah roboh. Apa dia? Rumah-rumah roboh. Dagang, orang yang nak pergi bisnes tak dapat. Maka datang sahabat, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, doakan. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma, ini doa pendek, boleh hafalkan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan turunkan ke atas kami. Wala alaina, jangan ke atas kami. Maka bila Nabi berdoa begitu, maka hujan itu pun bergeser keluar daripada kota Madinah atas izin Allah. Jadi kita pun sama. Kalau nampak hujan mula turun, maka Allahumma soiban nafi'an ataupun soiban hani'an pun boleh. Ya Allah, mudahan hujan ini hujan yang manfaat. Tapi bila dah hujan lebat, tak berhenti ni, 3 jam, 4 jam, bila dah lebat, anda lihat banjir. Maka langsung berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Sama-sama baca, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, dah hafal? Udah? Nah, kalau nampak angin kencang ataupun nampak awan mendung, Nabi baca Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan awan yang mendung, keburukan awan yang mendung. Angin yang kuat pun sama. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada awan yang buruk. Keburukan angin yang kencang. Nah, begitu doanya. Baik, lanjut. Baik, terus langsung ke bab apa ni? Doanya. Ini pun doa juga Nabi SAW. Rasulullah pernah meminta perlindungan. 615. Hadis nombor 615. Rasulullah pernah memohon perlindungan. Nah, ini pun sama doa yang sering Nabi baca. Apa doanya? Apa ni? Allahumma inni a'udzubika min kasali wa a'udzubika min jubni wa a'udzubika min harami wa a'udzubika min bukhli. Baik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kasal. Apa itu kasal? Sifat kemalasan. Dari sifat kemalasan. Wa a'udzubika min jubni. Daripada sifat pengecut. Terus wa a'udzubika min harami.
Daripada sifat harami, bukan haram. Harami maksudnya yang apa, nyanyuk. Pikun. Daripada sifat pikun. Wa auzubika min bukhli. Yakni daripada sifat bakhil, bukhul. Artinya bakhil. Sifat bakhil, kedekut. Pelit. Nah, ni ada doa, ada versi yang lain. Allahumma inni auzubika min apa? Allah. Nah, ada banyak versi doanya. Selama ia adalah daripada Nabi, boleh anda baca. Baik, yang penting 277. Bab Sayyidul Istighfar. Ni semua dah hafal dah. Bab 277. Bab Sayyidul Istighfar. Daripada Shaddad bin Aus, Nabi SAW bersabda, bacaan Sayyidul Istighfar adalah, apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sana'tu wa abulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zambi ghafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, apabila seseorang membacanya pada sore hari lalu ia meninggal dunia, maka ia akan masuk syurga. Maka ia termasuk penghuni syurga. Dan apabila ia membacanya pada pagi hari lalu ia meninggal, dia pun akan menjadi penghuni syurga. Nah, ni satu fadilat mengamalkan Sayyidul Istighfar. Nah, dah hafal? Pernah saya sampaikan dulu kan, fadilah yang lain, dia menyamai pahala siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sekali, maka menyamai dia seperti membaca kalimat Astaghfirullahalazim 20,000 kali. Kan? Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Boleh sampai 20,000 kali. 200 saja malas dah. Kan? Ni sampai 20,000 kali, pahalanya menyamai pahala orang yang membaca Sayyidul Istighfar. Anda baca sekali sahaja, pahalanya seperti anda bertasbih, beristighfar ribuan kali. Besar pahalanya. Maka hafalkan Sayyidul Istighfar daripada Nabi SAW. Terus apa lagi yang lain berikutnya? Di sini apa yang Nabi SAW? Sungguh dalam sebuah majlis kami menghitung Nabi SAW membaca. Nah, Nabi membaca. Apa Nabi baca? Ini pun sama, istighfar. Rabbirfirli wa tubu alayya innaka antal tawwabur rahim. Nah, ini pun sama, Nabi SAW baca. Ya Allah, Engkau ampuni aku, terus terimalah taubatku. Sungguh Engkau zat yang menerima taubat, lagi maha penyayang, sebanyak 100 kali. Nah, Nabi baca 100 kali. Rabbirfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Anda boleh baca ni, baca 100 kali. Apa? Surat yang keduanya. Oh iya betul. Baik. Apa lagi doanya? Sini. Allahumma firli wa tub alayya, sama juga berulang. Baik. Ada pertanyaan sampai sini tentang doa? Ada pertanyaan? Baik. Kalau adab kita berdoa, Nabi SAW sama juga ketika solat, kita kita lihat ke atas atau ke bawah? Dua, matanya memandang ke depan ataupun afdalnya ke tempat kita sujud, afdalnya. Tapi matanya boleh juga memandang ke arah depan, boleh, tapi jangan ke atas. Tapi dalam berdoa sebaiknya kita sebagai hamba menunduk. Ni tawadhu. Ni orang yang minta sebagai hamba menundukkan kepala, ya Allah, berdoa. Tapi kalau hajatnya besar, ke langit boleh diangkat. Kalau hajatnya makin besar, maka Nabi pernah angkat ke langit dan begini. Nabi langsung mandang ke langit. Ini ketika hajatnya
besar. Jadi kalau standar doa-doa yang biasa, cukup kita menundukkan kepala dan berdoa. Gitu. Sip, ada yang lain? Silakan Pak, biasa tak ada? Alhamdulillah, selamat aku hari ini. Ada Pak? Tak ada? Boleh faham ya? Boleh ya? Boleh. Terus apa lagi nih? Banyak apa nih yang sama saja, dah semua dah antum dah amalkan. Nabi SAW membaca doa apa lagi nih? Tidak ada yang akan rugi membaca wirid subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 622 daripada apa nih? Wirid. Tidak ada yang akan rugi kalau yang membaca siapa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Boleh anda baca. Ini pun perbuatan Nabi SAW. Baik, selanjutnya bab 278. Doa orang yang tidak berada di dekat, doa untuk orang yang tidak berada dekat dengannya. Baik. Nabi SAW bersabda, doa yang paling cepat diijabahi adalah orang yang sedang pergi untuk orang yang tidak ada dekat dengannya. Maksudnya apa? Doa yang paling cepat Allah ijabah adalah doa orang-orang yang, maksudnya apa? Orang yang tidak berada dekat dengannya. Maksudnya doa untuk orang lain dan orang itu tidak berada dekat dengannya. Contoh saya doakan Pak Hidayat. Ya kan? Allahumma barik ya Allah berkati Pak Hidayat. Kalau saya baca depan, ni bisa jadi saya apa? Kalau saya baca depan beliau, ada sesuatu yang maunya lah, kan? Ada sesuatu maunya, maka saya mendoakan dia depan beliau. Tapi yang lebih baik itu apa? Mendoakan saudara kita, orang lain, ketika orang itu tidak tahu kita mendoakan dia. Itu doa yang paling cepat Allah ijabah dan diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat pun akan berkata apa? Ya Allah, yang sama doanya kami bacakan untuk orang ini. Contoh kita doakan orang, ya Allah berkati Pak Asep, contoh kan, dalam diam-diam kita doa nih, maka malaikat pada kau pun dapat yang sama. Boleh paham? Jadi doa yang terbaik itu ketika orang itu tidak berada dekat dengan kita. Itu doa yang cepat Allah ijabahi. Dan di sini sebutkan juga doa yang cepat Allah ijabahi adalah doa dari saudara seiman. Saudara seiman itu antara doa yang cepat diijabahkan. Maka doa yang terbaik itu doa untuk saudara kita. Makanya ada kan, jauh di mata, dekat di Allah. Jauh di mata, dekat di hati. Nah, fahim dong? Baik, ada pertanyaan? Ada Bu? Yes. Sebaiknya kalau Nabi berdoakan orang lain, Nabi akan tahukan nama ayahnya. Sebab itu tidak akan ketinggalan. Sebab dalilnya apa? Nanti di akhirat kita semua akan dipanggil dengan binti. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Fulanah binti fulan. Fulan bin fulan. Itu panggilan kita di yaumil mahsyar. Kan? Ingat. Jadi Allah akan panggil dengan nama ayah kandung kita. Makanya dekat nih, penting. Maka sebaiknya kalau anda tahu nama ayah orang tersebut, silakan. Kalau tidak tahu, cukup Ibu Nur, Ibu siapa, begitu dah. Boleh. Nah, sebaiknya tahu nama binti, dinisbatkan kepada orang tuanya. Nah, itu terbaik doa. Ada yang lain? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi. Salat? Doa. Allahumma antas salam wa minkas salam. Boleh angkat tangan dan boleh tidak angkat tangan. Nah, seperti saya katakan, angkat tangan ini sunnah. Jadi itu ada bentuk zikir. Zikir tidak perlu kita mengangkat tangan. Kamu enggak astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah kan? Atubu ilaik. Nah, jadi tidak perlu antum angkat tangan, itu wirib, zikir. Dari doa baru angkat tangan. Nah. Baik Pak. Sip, Pak Hidayat.
Ha? Mendoakan orang sakit. Baik, pernah kita bahas kemarin? Yes. Pernah kita bahas kemarin 2 minggu yang lalu kan, bab menjenguk orang yang sakit. Bab menjenguk orang yang sakit kita dah bahaskan 2 minggu yang kemarin. Bab ini Nabi SAW adabnya ketika berziarah ke orang yang sakit, baginda akan memegang tempat sakitnya. Contoh di kepala, di mana sakit orang itu, dan sambil mendoakan. Boleh, kalau kita sendiri pun boleh sentuh tempat yang sakit dan bacakan doa tersebut. Nah, ini sunnahnya. Bacakan ayat Ruqyah, bacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Mu'awwizat, sambil menyentuh tempat yang sakit. Ini perbuatan Nabi SAW. Yes. Lagi. Apanya? Doa tadi khusus sakit yang lebih afdal. Mungkin ada riwayat. Bapak sakit, yang lebih afdal, bapak sendirilah yang berdoa. Kalau orang lain yang menjenguk, maka sunnahkan untuk mendoakan. Dia pun dapat pahala tadi, menjenguk orang yang sakit dan mendoakan orang yang sakit. Itu dia dapat pahala khusus. Nah, untuk bapak sendiri adalah lebih baik bapak berdoa untuk diri sendiri. Nah, itu namanya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Sebaiknya apa? Kita minta, makanya para sahabat itu kalau sakit, mereka minta doa dari Nabi SAW. Sebab apa? Paling makbul, paling berkah. Maka sama juga di sini adabnya. Kalau anda sakit, afdol, seafdolnya minta doakan daripada orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Itu lebih baik. Contoh kiai, habaib, minta doakan. Maka bawakan air, bib, tolong doakan. Nah, itu lebih baik. Nah, tapi kita pun jangan lupa untuk mendoakan diri sendiri. Gitu, Pak. Sip? Oke, ada yang lain? Bab doa, jelas? Tak ada masalah? Tak ada masalah? Kalau doa yang sakit, yang saya sering sampaikan pada antum, apa doanya? Doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub, surah Al-Anbiya, ayat 83 atau 84. Kan? Surah apa? Surah Al-Anbiya, surah ke-21, Al-Anbiya 83 atau 84? Tak salah saya. Cuba lihat. 83, betul? Betul, Pak. Wa ayyuba iznada rabbahu, ketika Ayub berdoa kepada Allah, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi kita baca doanya tambah kalimat Rabbi atau Rabbana, ya Allah, boleh. Ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, ditimpa penyakit, wa anta, dan sesungguhnya engkau, arhamur rahimin, yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Boleh faham doanya? Maka Nabi Ayub berdoa apa dia? Nabi Ayub tidak minta, ya Allah, Allah mashfi, ya Allah sembuhkan, bukan. Nabi Ayub kata doa apa dia? Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Maksudnya Nabi mengkedepankan masalah kepada Allah, tapi tidak beri solusi, tidak beri solusi kepada Allah. Itu cara doa yang salah, yang sering kita sampaikan kan? Boleh paham? Anda ada masalah hutang, ada masalah apapun, jangan kedepankan solusi. Cukup kedepankan masalah. Ya Allah, aku ni terhimpit dengan hutang. Sampaikan masalah. Kalau ada 100 juta ni selesai ni, ya Allah, tidak perlu. Faham dong? Doa yang benar ini seolah-olah kita memaksa Allah. Boleh faham maksudnya? Maka doa itu tidak diijabah. Makanya doa yang benar itu apa? Ya Allah, aku ditimpa masalah. Engkau yang lebih tahu. Aku serahkan kepada engkau, berikan solusi yang terbaik. Supaya aku selamat. Begitu cara berdoa yang benar. Cuba cek doa kita selama ni. Kalau ada doa yang belum diijabah, pasti doa itu ada kesalahannya. Ada salah dalam berdoa. Maka Nabi Ayub mengajar kita apa di sini? Nabi Ayub mengkedepankan masalah. Massaniyad durru. Durru ni semua masalah. Bukan hanya penyakit.
semua masalah, kesempitan, hutang, masalah rumah tangga. Tapi apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Dia tak minta solusi, tapi malah memuji Allah. Dan memuji Allah seolah-olah apa dia maksudnya? Engkaulah penyayang daripada segala yang penyayang. Apa maksudnya? Ya Allah, kalau kau sembuhkan aku pun aku redha. Kalau kau tak sembuhkan pun aku redha, sebab aku yakin engkau tidak akan pernah zalim kepada hamba. Begitu cara berdoa. Fahim dom? Nah, cuba ubah doa kita ni. Yes, doa tu maksudnya tunjukkan kelemahan kita. Ni kita sombong. Faham apa tidak? Maka kalimat yang saya belajar di sini, nolkan diri anda. Tahu nolkan? Zero. You are zero. Nol. Ya Allah, aku ni lemah. Zero. Aku ni tidak berdaya, ya Allah. Kan? Nah, maksudnya antum sampaikan kelemahan kepada Allah, tapi jangan beri solusi. Biar solusi itu datang dari Allah. Yang belum nikah, yang belum nikah, ya Allah, aku nak jodoh ni juga. Kan salah tu. Kan? Mentang-mentang dah cinta dengan dia, mau dia juga sebagai isteri lah. Yang doa yang benar apa dia? Ya Allah, seandainya dia jodohku, kau dekatkan kanlah. Kalau dia bukan jodoh aku, jauhkanlah. Aku redha. Jadi antum kena terima apapun keputusan dari Allah. Jangan pula protes. Mau yang lain, Allah beri yang lain, anda pula yang protes. Kenapa tak sama dengan aku, ya Allah, doanya? Maka tak jadi. Fahim dom? Jadi selama anda sombong berdoa, selama itu doa kita tidak akan diijabah. Yang paling penting apa dia? Yang kita belajar juga, jangan ada unsur yang haram ketika berdoa. Ya kan? Baik dalam makanan, minuman, baik dalam pakaian. Contoh anda berdoa, ya Allah berkati aku ya Allah, tapi pakai jam dari korupsi. Kira-kira diijabah apa tidak oleh Allah? Tidak akan. Boleh faham maksudnya? Anda ya Allah berikan aku rezeki yang halal dan thayyibah, tapi pakai dari baju yang haram. Makan minum yang haram. Doa itu pun tidak akan diijabah. Seperti mana kan hadis sahih kan? Seorang laki-laki di tengah padang pasir angkat tangan sampai ke langit, berdoa. Kan? Ni kisah Nabi Musa, satu Rasulullah, satu lagi Nabi Musa. Nabi Musa melihat apa kata Nabi Musa? Seorang hamba ni, Bani Israel, dia berdoa sampai angkat ke langit, dan doanya sangat-sangat bagus sekali. Doanya paling bagus kata-katanya. Tapi apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau aku di tempatmu, ni bukan seolah-olah Nabi Musa bukan nak jadi Tuhan, bukan. Seandainya dia berdoa kepada aku, pasti aku akan makbulkan, tidak akan aku tolak. Tapi ternyata doa laki itu ditolak. Maka Nabi Musa hairan, ya Allah, kenapa tertolak ya Allah? Maka apa kata Allah? Kerana orang ini dia berdoa dengan bagus, cantik kalimatnya, tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam berdoa. Maka hati-hati. Maka tadi kita belajar dari awal kan, harus ikhlas dalam berdoa. Tidak boleh jangan saja untuk ni. Ya. Baik, itu wallahu alam, setahu saya dia ada pendapat dua ulama. Ada yang kata hadisnya itu dhaif, bukan dari Nabi. Itu ada yang kata karya daripada ulama. Kata-kata itu, bait doa itu. Wallahu alam bisawab. Kalau saran saya sebaiknya enggak usah begitu. Kan? Kalau dalam bumi keluarkanlah ya Allah, kalau di langit turunkanlah ya Allah. Itu seolah-olah Anda memaksa. Iya, tidak ada. Ia bukan hadis yang sahih. Sebaiknya ya. Maka ini yang diprotes teman-teman kita tadi kan. Maka iya, jadi kan mesti ada istijabah dari ulama juga.
Iya, dari ulama yang mana karangnya? Ha. Nah, kalau saya lebih suka kalau doa itu mastur dari Nabi. Tapi kalau dari ulama itu doa yang baik, silakan. Silakan. Kalau doa itu kalau Anda merasa kalimatnya itu memaksa, terserah pada Anda. Ya, di langit turunkan. Dia bukan memaksa sebenarnya. Ya Allah, kalam yang haram, sucikanlah. Kan? Ya, yang jauh dekatkanlah. Nah, itu permintaan. Mungkin permintaan. Bukan dalam paksaan. Dia persepsi kita memandangnya. Nah, jadi boleh. Kalau saya tidak ada salah. Kalau niat, adalah niatnya. Kalau dia dalam bentuk memaksalah jadinya. Kalau dia bergantung niat kita kembali. Kalau dia berdoa tadi, ya Allah, kalau jauh rezeki aku dekatkanlah ya Allah. Dia itu permintaan. Kalau dalam langit, kalau di bumi keluarkanlah ya Allah. Kalau di langit turunkanlah ya Allah. Kalau rezeki aku haram, dibersihkanlah ya Allah. Yes, itu sangat-sangat mudah bagi Allah. Kan? Jadi boleh berdoa selama mana Anda merasa doa itu baik. Itu tidak. Kan? Yang penting jangan tidak berdoa. Itu saja. Iya. Hah? Apa? Apa, Bu? Doa? Apa tuh? Baju bekas. Terus? Hah? Nggak, saya kurang paham. Yes, second hand. Iya, baju maksudnya yes, oke. Terus? Maksudnya tidak tahu dari mana asal bajunya. Ya, kalau ibu beli dengan cara yang halal tidak ada masalah. Dia tak ada kaitan dengan dulu ni orang ni pakai apalah, tidak ada kaitan itu. Yang penting kita beli pakaian itu dari jalur yang benar, jalur yang halal, maka selamat. Maka harta yang halal, walaupun itu sudah dipakai oleh orang lain, maka dah dibersihkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya Bu, tak ada masalah berdoa. Baru saya dengar nih. Yang salahnya terang-terangan beli dengan uang haram. Yes, ambil korupsi, riba, semualah. Nah, maka tidak akan diijabah oleh Allah. Iya Pak, Hidayat. Hah? Mastur dari Nabi SAW. Allahumma fillil ummati, ayat betul. Nah. Ya tadi mendoakan orang lain dan kita mendapat manfaat keberkahan daripada orang-orang terdahulu tadi. Ingat saudara-saudara seiman kita yang terdahulu. Daripada sahabat sampailah orang yang dah meninggal sampai ke zaman ni yang beriman. Kan maka kita kata yang beriman, yang masih hidup maupun yang sudah. Ya, jadi kita tak doakan orang kafir. Di situ untuk orang-orang yang beriman, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Nah, hikmahnya supaya kita tetap mendoakan orang lain tadi. Hikmahnya bukan doa untuk sendirian. Kita nak masuk syurga secara berjemaah, bukan sendiri masuk syurganya. Nah, di situ kepelitannya, betul kan? Jangan kedekut. Kalau anda doakan diri sendiri, maka anda orang yang kedekut. Kalau anda doakan juga orang lain, maka anda bukan orang yang kedekut dalam berdoa. Maka kita Allahumma ansurnal ikhwanana wal mujahidin wal muslimin, kan? Fi Palestin kita doakan tuh. Saudara kita di Palestina. Mereka tahu apa tidak kita doakan? Tidak tahu kan? Nah, di situ dapat keberkahan kita mendoakan orang lain, diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat mengaminkan, anda dapat kebaikan, diampuni dosa, ditinggikan derajat oleh Allah. Nah, sip. Nah, maksudnya dapat banyak manfaat. Maka mendoakan orang lain. Maka dalam banyak Quran dalam versinya Nabi doa kita jangan lupa. Maka kita jangan lupakan doakan orang tu. Kan Rabbirfirli wali walidayya. Kan? Maksudnya kita doakan diri sendiri dan juga doakan orang tua. Nah,
Kalau dalam surah Nuh, saya lebih suka surah Nuh. Apa surah Nuh? Ini doa masuk rumah. Kalau bapak mau orang-orang yang baik masuk ke rumah kita. Maksudnya orang-orang yang baik, yang hati yang tak baik jangan masuk ke rumah kita. Amalkan doa Nabi Nuh. Surah Nuh ayat yang terakhir. Rabbir firli wali walidayya waliman dahala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nah doanya. Surah Nuh ayat terakhir. Ayat terakhir surah Nuh. Rabbir firli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, waliman, dan waliman dahala baitiya, dan sesiapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, wal muslimina wal muslimat, baik di kalangan laki-laki ataupun perempuan. Ini doanya. Kita coba amalkan doa itu, kan? Nah, maksudnya tetap anda mendoakan orang lain. Faham tu? Baik, sudah? Biasanya kita sering mendengar kalau kita sebelum berdoa kita itu biarkan untuk berwasilah ataupun bertawassul. Betul. Maksud dengan wasilah atau tawassul itu Bagus, penutupnya nih. Baik. Wasilah kita mengkedepankan sesuatu perantara, sebagai perantara maksudnya. Wasilah itu perantara. Dalam Islam boleh anda berwasilahkan sesuatu. Hanya dua. Kata para yang alim ulama, dua wasilahnya. Satu wasilah amal kita, dan satu lagi wasilah dengan Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Makanya doa itu cepat diijabah kalau ada Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul, Ya Mujib, banyak nih. Semua doa-doa ni anda baca sambil ada asma Allah anda sebut, cepat diijabah. Itu wasilah pertama. Yang kedua dengan amalan. Ya Allah, berkat aku berpuasa, berkat aku sedekah, mudah-mudahan kau kabulkan hajatku ini. Itu boleh. Dalilnya apa? Dalil tentang sahih 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kan? Nabi sampaikan, ini cerita Nabi, bukan cerita rekaan. Nabi cerita, 3 orang yang terperangkap dalam gua. Tidak dapat mereka keluar kecuali mereka berdoa kepada Allah. Seorang berdoa, ya Allah, aku ni jaga orang tua aku dengan baik. Berkat wasilahnya, bukakanlah pintu ni. Terbuka sedikit, kan? Yang kedua, ya Allah, aku didatangi, aku minta aku ingin terlibat dalam zina. Kan? Ujung-ujung aku tidak berjadi untuk berzina. Kan? Tidak lakukan hubungan zina. Maka ya Allah, ampuni aku ya Allah. Terbuka sedikit. Kan? Terus yang ketiga, ya Allah, ada orang, aku ni majikan. Ada orang yang dia kerja dengan aku sampai dia tidak mengambil gaji, dia terus pergi. Nah, maka duitnya itu aku jadikan modal untuk bisnes. Nah, setelah aku dapat, dia pun balik meminta hak dia, gaji dia, maka aku berikan untung bisnes dan juga gaji semuanya kepadanya. Kalau perbuatan aku ini baik, ya Allah, kau bukakanlah pintu seluas-luasnya. Terbuka semua. Itu dalilnya. Berdoa dengan wasilah amal-amal kita. Ziarah kubur itu kerana dalilnya dipakai tadi untuk orang-orang baik. Nah kan Nabi kan para sahabat mendatangi Nabi SAW untuk minta doakan. Sama juga setelah Nabi wafat, para tabi'in datangi sahabat minta doakan. Bila dah sahabat wafat, tabi'ut tabi'in datangi tabi'in minta doakan. Jadi kerana apa tadi? Kerana kemuliaan ilmunya, kerana kesolehannya, kealimannya, berkat wasilah orang baik. Maka boleh juga kita berdoa kepada Allah. Situ dalil tadi. Dalil itu dipakai. Yang tak boleh doakan kuburan. Minta dikubur, itu yang salah. Tapi kalau kita minta wasilah orang yang Nabi meninggal untuk kita berdoa kepada Allah, itu tidak masalah. Faham dong? Nah, tapi sebaiknya kalau yang nak kalau nak yang terbaik itu pasti Rasulullah. Maka doa itu tidak akan lengkap kalau tanpa kita solawat kepada Nabi, betul? Pastikan ada pujian pada Allah, pasti ada solawat
Nabi. Tidak ada dua ini atau salah satunya, maka doa ini tidak lengkap, tidak sempurna. Maka bagi saya dah manusia yang terbaik Rasulullah. Nah, cukup wasilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di? Apa? Maka inilah khilafiyah. Ini khilafiyah. Ada yang kata kita belum sampai ke makam nak sampai ke Nabi, maka harus dengan orang-orang baik ini, ulama-ulama ini. Maka kita doakan mereka semuanya. Tidak ada masalah. Maka saya katakan tadi, siapa yang doakan orang lain dapat pahala. Anda doakan syekh ini, Anda doakan ulama ini, tak ada masalah. Dapat pahala mendoakan orang lain. Yang salahnya Anda minta kepada dia. Boleh faham? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tolong aku. Nah, itu boleh berubah menjadi syirik. Boleh berubah. Maksudnya boleh. Awal-awal baik doanya, tapi lama-lama kita bergantung ke sana. Maka doa itu akan jadi syirik. Situ saja. Maka ini yang ditakuti. Maka teman-teman salaf kita kata, ini bid'ah. Dia langsung takut tadi. Takut syirik tadi. Nah, maka dia kata bid'ah dolalah, sesat. Orang-orang yang berdoa, maka dia kata doa kuburan. Dia kata begitu. Nah, kalau bagi saya tak salah kita mendoakan orang alim. Cuma ya Allah tadi, Allah tu jangan lupa. Yes, cuma dengan wasilah orang baik, gitu Pak. Jadi kalau nggak mau ikut nggak apa-apa ya. Nah, ini saya kata khilaf panjang lebar nih, tak selesai kita nanti nih. Dah usah panjang nih, khilafiyah. Yes, yang nak berwasilahkan silakan, yang tak nak wasilah pun silakan. Jangan saling menyalahkan, jangan salahkan. Betul, tak selesai nih, makin berpecah kita nih. Nah, maka ambil titik persamaan. Apa titik persamaan? Boleh berdoa, tetap doa kepada Allah. Faham dong? Itu saja. Baik, minggu depan yang terakhir solawat, tentang solawat. Itu dah selesai dah bab ni. Kita akan selesaikan dan terus tahun depan mudah-mudahan masuk ke kitab yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.